Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berbicara tentang developing our gifts, membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu satu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka bahkan diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik, a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab yang pertama-tama disebut penuh dengan roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi roh Allah, people will recognize. So tidak usah mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu, tidak ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar. Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu cuma tuduhan palsu, tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendari oleh Firaun. Hanya takhta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amen.
memuji Engkau Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Yesus. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
Sing like never before. Sing like never before. My soul, I worship your home. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu, Yesus. We sing like never before. Sebab sungguh besar anugerah-Mu, sebab sungguh nyata kasih-Mu, sungguh mulia nama-Mu. Bless the Lord, oh my soul. We sing praises to your name, oh God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, kami mau bermasmur bagi nama-Mu, Raja kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Kau Yesus Tuhan. You are worthy, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat, segala pengagungan, all praises unto you, my Lord. We sing praises to your name like never before. Kami terus memandang Engkau, kami terus mau bersyukur, kami terus mau memuji, bermasmur bagi nama Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu, Yesus. Nyata perlindungan-Mu, nyata kuasa-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat, Tuhan. Penyediaan-Mu sempurna bagi kami, Yesus. Oh, Jesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung.
megah bagiku. Segenap jiwa, jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Kami tahu Tuhan dalam Engkau ada pengharapan Yesus Tuhan. Saat ini Engkau lihat masing-masing kami Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. We know Tuhan. Kami tahu Engkau tahu kami lebih dari apapun Tuhan, lebih dari siapapun Yesus. Kami butuh Engkau, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Karena di luar Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan Yesus. We know that God. Thank you so much. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu Kuatkan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terus kami mau nantikan segala perbuatan tangan-Mu, Tuhan. Kami mau terus memandang kepada-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Dan kami takkan lelah, kami dapati kekuatan yang baru di dalam-Mu, Yesus. Great are You, Lord. We thank You, God. Terima kasih Tuhan Yesus. Di nama Yesus. Kami terus mau pandang Engkau Tuhan, melihat segala anugerah-Mu Tuhan, melihat karya-Mu Tuhan Yesus. Oh, sebab Engkau kekuatan, Engkau perlindungan kami, gunung batu, kota benteng kami, Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Jesus, I need You more than yesterday. I need You more than words can say. More than words can say, I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, I need You, Lord. I need You more. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord, more than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heart
be. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. Amen. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more than yesterday. I need you than ever before. I need you, Lord. I need you. I need you, Lord. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you all the highest praise. More than the air I breathe, lebih dari nafas hidup kami. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus. Lebih dekat dari apapun Engkau, Tuhan, bagi kami. Sungguh nyata Engkau, Tuhan. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GB Rock Balikpapan. Pada pagi hari ini di ibadah online service kita di minggu kedua di bulan Februari di tahun 2023 dengan tema yang sama di bulan Februari ini, Developing the Gift. Dan pagi hari ini bersama saya Wahyu Ningsih, kita akan kembali belajar bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita sebagai umat pilihan mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi tugas kita melalui karunia yang telah Tuhan berikan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Biarlah semua yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami pun boleh secara sederhana melakukan dan menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, tema kita di bulan Februari ini adalah Developing the Gift. Kembali di minggu pertama, Pastor Yanti menegaskan dan memastikan bagaimana kita harus hidup. Ada 3
ada 3 hal yang beliau bahas. Yang pertama, bagaimana kita menguasai diri kita, dan yang kedua adalah melatih diri untuk tidak bersungut-sungut, dan yang ketiga adalah belajar untuk melayani. Karena ada banyak karunia yang sudah Tuhan berikan, ada banyak karunia yang perlu kita hidupi, ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita, itu semuanya berbeda-beda. Jadi saya mungkin memiliki karunia yang berbeda dari rekan-rekan yang lain, atau bapak ibu di rumah. Kita memiliki karunia yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Di sini saya akan sedikit memberikan pengantar tentang bagaimana kita harus hidup. Kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan kita ada di dalam dunia ini. Dan kita juga harus memastikan diri kita sendiri dan menegaskan kepada diri kita bahwa kita hidup di dalam dunia ini menurut tujuan daripada Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa oleh Tuhan, sehingga kita ada di dunia ini, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di lingkungan sosial kita, di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan mana saja, Tuhan sudah menempatkan hal-hal yang bisa kita kembangkan, sehingga nama Yesus, sehingga kehidupan Kristus itu bisa terlihat melalui diri kita. Dan bagaimana kita bisa berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jemaat GBI Rock Balikpapan semua hidup secara berkomsel, berkomunitas kerajaan, dan di dalamnya setiap pribadi itu pasti akan terbentuk, pasti akan dibentuk dalam hal mungkin dalam berbagi, lebih dipertajam melalui kebenaran firman Tuhannya, bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan apa yang sudah mereka ucapkan. Ada banyak hal di dalam berkomunitas, di dalam keluarga kerajaan, hal-hal yang dibentuk, hal-hal yang semakin dipoles, semakin memiliki karakter, semakin bernilai, semakin menjadi pribadi yang menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun lingkungannya, kita akan jauh lebih mudah untuk dikenal. Karena dampak yang kita bawa, karena gaya hidup yang kita berikan, itu jauh lebih berbeda. Sehingga hal tersebut membuat kita mungkin jadi berbeda, rare, jadi unik, jadi pribadi yang memiliki kualitas yang jauh lebih berbeda pastinya. Oke, kita akan membaca ayat di dalam Efesus 2 ayat yang 10. Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan tujuan Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti Tuhan menciptakan kita itu nggak asal-asalan menaruh setiap pribadi kita tuh di sembarang tempat. Mungkin kelihatannya kita menganggap ini bukan zona nyaman kita, mungkin kita anggap ini bukan lingkungan kita, mungkin kita selalu merasa untuk anak muda zaman sekarang mungkin toksik, mungkin tempat yang toksik buat kita. Tapi kenapa kita nggak coba berdiam? Kita mendengar dan kita melihat karunia apa yang ada di dalam diri kita. Kita nggak menggali lagi apa sebenarnya kapasitas yang kita punya. Kita selalu senang ada di zona nyaman. Kita selalu senang kehidupan kita tuh biasa-biasa saja. Besok begini lagi, besok makan bakso, 3 hari kemudian kita akan makan bakso lagi. Setelah kita makan nasi goreng, mungkin 2 hari kemudian kita akan makan nasi goreng. Kita senang dengan hal-hal yang
yang kebiasaan kita lakukan. Tapi kita nggak pernah mencoba untuk diri kita nggak pernah mengencourage diri kita untuk kita ada di luar zona nyaman kita. Kita nggak pernah berpikir bahwa kita tuh diberikan kemampuan atau diberikan karunia lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi Tuhan menciptakan kita, Tuhan menaruh kita dimanapun kita berada hari-hari ini dalam tujuannya, dalam rencananya, dalam covernya Tuhan. Jadi mengembangkan, developing the gift, mengembangkan kasih karunia Tuhan itu gak menjadi kebiasaan, tapi menjadi luar biasa karena kita terus mencoba, karena kita terus berusaha, kita terus memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Mengembangkan karunia. Bagaimana mengembangkan karunia? Mengembangkan karunia itu memiliki arti yang meningkatkan potensi, kemampuan, baik itu secara teknik, teori, konsep. Bisa dibilang kita nggak hidup secara tipis-tipis lagi, kita nggak bermain di kedangkalan, tapi kita bermain di kedalaman. Mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita yang pada pagi hari ini mendengar renungan ini, memahami jauh lebih dalam bahwa tujuan kita itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Frame-nya itu jauh lebih besar. Sehingga kalau kita hanya sekedar hidup biasa-biasa saja, apa yang kita kembangkan? Gak ada yang kita kembangkan, semuanya biasa-biasa saja. Semuanya tipis. Gak diucapkan selamat ulang tahun di hari ulang tahun, kita tersinggung. Padahal mungkin ada banyak kemungkinan di dalamnya. Orangnya lupa, rekan-rekan kita lupa, atau memang ada banyak hal rutinitas yang orang-orang atau lingkungan kita memiliki banyak aktivitas sehingga mereka lupa. Kita mudah tersinggung. Kita terlalu tipis untuk hal-hal tersebut. Sehingga karunia yang bisa kita bagikan itu terhalang karena kita merasa sakit hati di hal yang sangat tipis-tipis tadi. Baiklah, di tahun 2023 ini dengan tema Love Jesus More and Deeply membuat kita semakin dalam mengenal Tuhan kita, membuat kita semakin lebih mencintai, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh, kita melakukan worship dimanapun kita berada. Mungkin kelihatannya akan aneh, karena tadi kita ini rare, kita ini berbeda. Terus mungkin ada banyak hal, kita bisa baca Alkitab di mana aja, di handphone ada, Alkitab berbentuk buku ada. Sekarang tinggal kapan dan di mana waktunya kita untuk membaca Alkitab. Dan hal yang hari ini sedang kita jalani adalah berkomunitas. Memang gak mudah untuk bicara tentang berkomunitas. Ada banyak hal yang menyinggung perasaan kita. Ada banyak hal yang menyinggung hal-hal pribadi kita. Kita susah untuk dibentuk. Kita mudah tersinggung. Kita capek dengan segala rutinitas. Sehingga waktu berkakak ada saja hal-hal yang, kesaksian saya tidak didengar. Terlalu banyak memotong pembicaraan. Firman Tuhannya nggak dapat. Ada banyak hal. Tapi kenapa kita nggak memfokuskan diri kita untuk kita siap terlebih dahulu? Kenapa kita nggak memperbesar kapasitas kita terlebih dahulu waktu kita masuk dalam komunitas? Bukankah di dalam komunitas kita saling melengkapi? Bukankah kita saling menguatkan? Bukankah kita saling bergandengan tangan? Gak ada yang tertinggal di antara kita. Sehingga mengembangkan karunia itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih kita bisa nikmati. Sehingga kita boleh
menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan buat kita. Dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan itu nggak mudah. Ada banyak saja tantangan di dalam diri kita. Tapi yang kita mau adalah kita mau belajar taat. Kita mau belajar seia sekata dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan waktu kita. Memberikan semua apa yang telah Tuhan berikan itu kembalikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar setengah-setengah, pergi ke gereja setengah-setengah, ya karena hari Minggu jadi saya harus beribadah, hanya untuk duduk 2 jam. Saya tidak mempersiapkan diri saya dengan sepenuh hati, begitu juga pada saat waktu berkaka. Oh ya, hari Kamis, hari Jumat, waktunya 2 jam, saya akan meluangkan waktu. Tidak, tapi bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada untuk merefresh diri kita, untuk kita benar-benar boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, di dalam ayat ini saya ingin membagikan bahwa ada 2 ciri orang yang mengembangkan karunia itu. Yang pertama adalah orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas adalah di ayat ini, di ayat yang ke-11, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi, orang yang menyampaikan firman Allah itu bukan hidupnya sok suci, atau bisa dibilang hidupnya kudus-kudus, dikudus-kudusi gitu. Enggak, tapi hendaklah dia melakukan dan menyampaikan apa yang keluar dari mulutnya, perkataan apa yang keluar dari mulutnya, itu semua berdasarkan firman. Enggak ada perkataan yang sia-sia. Jika itu perkataan yang sia-sia, maka ia enggak menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Menurut saya itu adalah orang yang berintegritas, bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam firman. Kita hidup berdasarkan dengan firman. Saya selalu mengulang-ulang untuk adik-adik di Roket bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu adalah manual book kehidupan kita. Waktu kita bingung bagaimana kita harus hidup, maka bacalah firman Tuhan, di situ kita akan mulai diarahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Tapi nggak semudah itu untuk melakukannya. Kita butuh banyak proses, kita butuh banyak terus mencoba, sehingga firman Tuhan itu digenapi melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui gaya hidup kita. Jadi orang yang berintegritas, ia akan berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Itulah orang-orang yang memiliki ciri-ciri mengembangkan kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki kualitas. Nah, di ayat yang ke-11 juga ada ayat yang begini bunyinya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kadang-kadang kita akan kecewa di saat kita menunggu respon dari orang-orang di sekitaran kita. Kadang-kadang kita berjerih lelah dengan kemampuan kita sendiri. Kita nggak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga yang terjadi adalah
nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan apa yang mau kita capai. Yang ada hanya kekecewaan, yang ada hanya karena kita nggak mengandalkan Tuhan. Karena gini, kita nggak paham tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang harus kita konekkan adalah kita melakukan ini, kita melakukan tugas dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menyertai sehingga kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga apa yang waktu kita bekerja sama bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan memberikan hasil yang baik. Kita nggak kecewa, kita nggak menuntut ekspektasi lebih dari apa yang sudah kita harapkan. Tapi kita benar-benar melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Sehingga setelah kita memiliki dua hal ini, kita mengerti bahwa hidup kita melalui karunia yang Tuhan beri, nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuannya. Tujuannya adalah waktu kita mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia apa saja. Ada banyak karunia-karunia. Kak Yanti sudah ajarkan di awal minggu yang lalu, bahwa di dalam Roma ada banyak karunia. Sekarang tinggal kita, apakah kita sudah mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga karunia yang diberikan itu bisa maksimal kita kerjakan, itu bisa sampai kepada penerima karunia tersebut. Tujuannya adalah supaya nama Yesus dipermuliakan, sehingga hidup kita itu berdampak inside out, dari dalam keluar. Orang boleh melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa, dikembangkan oleh saya sebagai representasi kerajaan surga. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dua ciri orang yang mengembangkan karunia adalah yang pertama memiliki integritas bahwa apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia perbuat, itu sesuai dengan firman. Baik dia mau di luar, baik dia mau di dalam, baik dia di dalam keluarga, baik dia bersama lingkungan seiman dan tidak seiman, dia akan tetap sama. Tidak dibeda-bedakan, tidak membeda-bedakan, nggak ada istilahnya pakai topeng dan buka topeng lagi, itu nggak ada. Karena dia memiliki integritas, serupa dengan Yesus, serupa dengan penciptanya. Dan yang kedua adalah memiliki kualitas bekerja dan melakukan dengan kekuatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, menggunakan kapasitas yang sudah Tuhan berikan, nggak setengah-setengah, nggak main-main, nggak mengandalkan diri sendiri, sehingga yang terjadi adalah nama Yesus dipermuliakan dari kehidupan kita. Mungkin itu saja yang hari ini bisa saya bagikan buat jemaat online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami memiliki ciri-ciri yang berkualitas Tuhan. Kami memiliki integritas. Bagaimana kami boleh mengembangkan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh berdampak di marketplace dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sambut semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan saatnya kami akan masuk dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, anggur yang ada di tangan kami, Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima roti dan anggur ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya,
yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum dengan ucapan syukur. Darahnya menyembuhkan, darahnya memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami percaya kami semua dipulihkan, kami percaya kami semua disembuhkan dari sakit penyakit kami. Dan kami percaya hidup kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami gereja mau angkat tangan. Mau bersyafaat bagi Indonesia. Kami speak blessing untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau menjadi bangsa yang pulih, sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Bahkan seluruh pemerintahan di daerah-daerah. Gubernur, wali kota. Bupati-bupati, camat-camat. Semua diberikan semangat yang sama, membangun dan membangun Indonesia semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin diberikan kekuatan, hikmat, ketegasan untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk para TNI Polri yang menjaga keamanan di Indonesia ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan ketegasan, Engkau memberikan hikmat bagi para petinggi TNI Polri, bahkan jajarannya sampai ke bawah Tuhan, untuk bisa mengamankan Indonesia, tidak terjadi kekacauan di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia terus dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat. Tidak terjadi resesi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia tetap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan. Balikpapan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang perkasa di atas kota ini untuk terus memberkati kota ini Tuhan. Berdoa untuk Pak Rahmat sebagai wali kota, pemimpin di kota ini. Tuhan, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, ketegasan, bahkan kekuatan Tuhan ada padanya Tuhan. Untuk terus membangun kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih nyaman untuk dihuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semua warga Balikpapan adalah warga yang cinta damai, hidup rukun satu sama lainnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Balikpapan diberkati Tuhan. Balikpapan terus dibangun menjadi kota penyangga IKN Nusantara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan ada dan memberkati gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh jemaat Tuhan. Dari yang paling senior sampai yang paling muda. Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak kami yang sedang berstudi. Baik di sekolah dasar sampai sekolah perguruan tinggi. Semua diberikan hikmat untuk bisa menerima semua pelajaran dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua yang bekerja. Tuhan juga berikan kemampuan untuk bisa bekerja, memberikan yang terbaik untuk kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di gereja ini. Gembala kami Pak Herol bersama keluarga. Dan juga para gembala-gembala kakak, para pengurus gereja di tempat ini Tuhan.
kami semua diurapi Tuhan untuk bisa membawa jemaat Tuhan semakin dewasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway. Kami minta anugerah-Mu Tuhan tercurah melimpah atas pembangunan Rock Gateway. Kami perintahkan berkat Tuhan dari utara, selatan, barat, timur tercurah melimpah. Ada hujan berkat yang deras mengalir untuk pembangunan Rock Gateway Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sehingga pembangunannya berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu seluruh gerejamu, seluruh jemaatmu punya semangat untuk membangun rumah rohani kami. Rock Gateway Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Rock Gateway akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Semua tim pembangunan Rock Gateway, Tuhan berikan semangat untuk terus bekerja, menuntaskan tugas mereka, membangun Rock Gateway sampai selesainya Tuhan. Semua proses-proses pembangunannya mulai sampai hari ini, sampai selesainya nanti kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang hebat di bawah tanah Rock Gateway untuk menopang sehingga tidak ada pergeseran-pergeseran Tuhan. Sehingga tanah Rock Gateway akan kuat kokoh untuk menopang bangunan yang akan kami pakai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan ada tangan Tuhan yang hebat, yang perkasa di atas tanah Rock Gateway untuk memberkati tanah dan pembangunan Rock Gateway Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami akan memberikan persembahan secara online. Kami memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan untuk pembangunan Rock Gateway, bahkan persembahan diakonia. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi dengan sukacita sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias semua berkat yang datang pada saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari sama-sama 3 kali kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Amin, amin, amin. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bahkan berlimpah-limpah dalam sukacita dan pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat dari sorga. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari memuji Tuhan lebih lagi Bapak dan Saudaraku. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Mari dengan semangat sama-sama pujikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan
dia hadir